Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Imam di channel Piknik Akademik. Halo teman-teman, Academic Society. Sudah lama kita tidak berjumpa lagi. Kita membahas sebuah materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang merancang proposal penelitian kualitatif. Nah, materi ini sangat cocok untuk mahasiswa yang lagi studi atau lagi menempuh mata kuliah proposal penelitian kualitatif. Begitu juga materi ini juga akan cocok bagi mahasiswa yang baru memikirkan bagaimana membuat atau menulis skripsi. Dalam merancang proposal penelitian kualitatif, yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita pikirkan adalah berkaitan dengan beberapa poin atau beberapa tahapan. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan 11 tahapan atau 11 poin tentang apa yang harus kita pikirkan dalam merancang sebuah proposal penelitian kualitatif. Apa itu 11 yang akan kita pelajari? Pertama adalah sebuah judul penelitian. Nah, judul adalah awal dari pemikiran kita. Kita nanti akan meneliti atau kita akan membuat skripsi bertema, bertopik, berjudul tentang apa. Nah, ini yang harus kita pikirkan pertama kali. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak adalah sebuah peta konsep atau peta perjalanan, peta pemikiran kita. Bagaimana nantinya kita membuat sebuah proposal penelitian. Nah, yang ketiga ada yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu biasanya ada latar belakang, ada tujuannya. Nah, kalau bisa ada manfaatnya atau pentingnya penelitian yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya yang keempat, ada apa pendekatan atau jenis penelitian kualitatif yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah faktor yang paling penting. Berkaitan dengan jenis-jenis penelitian kualitatif, ada banyak. Nah, kalian mau menggunakan yang mana? Terus yang kelima adalah berkaitan dengan fokus atau masalah penelitian yang akan diteliti. Nah, kira-kira fokusnya atau masalah penelitiannya atau rumusan masalah. Nah, biasanya rumusan masalahnya seperti apa? Nah, terus yang keenam, siapa, di mana, kapan? Nah, sasarannya itu siapa? Di mana lokasinya penelitian kita akan lakukan? Kapan? Waktu penelitian itu dilakukannya kapan? Mungkin selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau sampai mungkin setahun. Nah, ini penelitian kualitatif itu paling enggak sekitar 3 bulan. Nah, tapi ada yang 2 bulan atau 1 bulan. Itu semua sebenarnya tergantung kepada kemampuan seorang peneliti. Oke, gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh tentang subjek penelitian. Siapa saja yang akan menjadi subjeknya atau menjadi informannya atau menjadi sumbernya. Nah, ini juga kita harus memikirkannya. Nah, maka kita juga menjadikan poin itu penting. Yang kedelapan, berkaitan dengan data. Nah, data dalam penelitian ada primer dan sekunder. Berkaitan dengan data primer, itu berkaitan dengan apa? Nanti kita akan pelajari lagi, dan sekunder seperti apa, dan sumber-sumber data apa saja yang mendukung. Terus poin yang ke-9 adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif itu ada 3 ya, yang sangat umum digunakan. Ada interview atau wawancara, ada observasi, dan yang ketiga berkaitan dengan apa? Nah, nanti kita akan pelajari.
Yang ke-10 berkaitan dengan kredibilitas. Kredibilitas itu apa? Kredibel. Nah, kesahihan. Nah, dikatakan bisa valid. Nah, ini menggunakan triangulasi data. Nah, triangulasi data itu ada 4. Nah, tapi biasanya yang digunakan di sini ada 3. Atau biasanya ada 2 saja. Nah, ini juga tergantung kepada keinginan peneliti. Seperti apa triangulasi? Nah, ini kita akan bahas. Kok ada 4, kok ada 3 ya. Yang ke-11, analisis data. Analisis data ini berkaitan dengan menggunakan Habermas. Nah, itu ada 4. Nah, ada penyajian, ada koleksi, ada reduksi, dan simpulan. Nah, nanti kita akan bahas sekaligus contohnya. Oke teman-teman, itu yang akan kita bahas. Siapkan kopi sambil rebahan. Kita akan belajar. Nah, oke, ini teman-teman. Poin yang pertama adalah judul penelitian. Nah, ini saya mempunyai sebuah judul. Judulnya apa? Implementasi pembelajaran online pada satuan pendidikan non-formal di Jawa Tengah. Nah, ini menurut saya judul yang masih ngetren ya di era atau di pandemi COVID-19 ini, berkaitan dengan pembelajaran online. Nah, karena saya kepakarannya berkaitan dengan pendidikan non-formal, maka ini satuan pendidikan non-formal. Satuan pendidikan non-formal itu apa? Nah, itu ada SKB misalnya, ada PKBM, ada homeschooling, mungkin kejar paket, atau ada PAUD. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai lokasi. Nah, teman-teman, ini adalah judul penelitian payung saya. Silahkan teman-teman jika ingin mau atau tertarik dengan judul penelitian payung saya ini, nah kalian boleh nanti WhatsApp atau komen atau menghubungi saya. Nah, itu ya. Silahkan nanti kalau mau konsultasi lagi dengan saya. Ini penelitian akan saya lakukan di tahun 2021. Oke, pertama berkaitan dengan judul. Judulnya adalah implementasi pembelajaran online pada satuan pendidikan non-formal di Jawa Tengah. Nah, ini nanti lingkupnya sangat luas ya, karena di Jawa Tengah nanti ada misalnya di Kota Pati, Kota Kudus, Kota Demak, Kendal, Pekalongan, dan lain sebagainya. Oke, yang akan kita bahas berkaitan dengan judul penelitian, misalnya teman-teman bingung bagaimana sih cara mencari judul yang baik itu seperti apa agar nanti penelitiannya tidak berbasis angan-angan. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah cari permasalahan atau cari judul di artikel atau penelitian-penelitian terdahulu. Nah, atau kalau kalian mau mencari sebuah judul, nah kalian bisa saya kasih link di sini, tinggal diklik, nanti akan muncul ya. Nah, ini adalah video saya sebelumnya. Ini ada 2, silahkan. Di sini ada tahapan menentukan tema, topik, sampai judul skripsi. Dan yang kedua ada peta konsep mencari tema dan topik menjadi judul dalam penulisan. Nah, ini kalau kalian nanti masih bingung, silakan kalian bisa mencari video saya sebelumnya. Nanti akan saya juga sertakan di link. Terus yang kedua, kalau kalian kebingungan mencari artikel kok masih bingung, nah coba kalian ke lapangan, kalian observasi, kira-kira kalian
tempatnya, lokasinya yang menurut kalian enjoy, nyaman untuk dilakukan penelitian di mana. Nah, di situ. Kalau dulu saya sering sampaikan, penelitian itu kalau bisa kalian tempat magang, kalian tempat PPL. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian karena kalian sudah melakukan observasi di situ. Kalian ada nilai lebihnya sehingga tidak mengulanginya atau tidak memulainya dari awal. Kalau kalian di tempat magang, tempat PPL kan kalian sudah enjoy, sudah kenal, sudah akrab dengan di situ sehingga mungkin tidak usah harus secara formalitas membuat surat dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang harus kalian pikirkan kalau ingin skripsi kalian jadi cepat. Terus yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kalian membuat sebuah judul atau mau melakukan penelitian dalam bidang apa, sesuaikan dengan kemampuan atau sesuaikan dengan passion kalian. Itu yang penting. Karena kalau sesuai dengan passion kalian akan pasti enjoy. Yang ketiga, biasanya kalian suka mata kuliah apa yang pernah kalian pelajari. Nah, itu biasanya kalian akan lebih mudah atau lebih banyak mempunyai pengetahuan. Oke, itu teman-teman berkaitan dengan poin pertama, judul penelitian. Silahkan kalau kalian nanti mau ikut dalam penelitian payung saya. Nah, di sini misalnya judulnya adalah implementasi pembelajaran online pada satuan pendidikan non-formal di Jawa Tengah. Nah, nanti kalian tinggal mengganti judulnya, implementasi pembelajaran online pada homeschooling Primagama di Semarang. Nah, gitu kan keren. Atau implementasi pembelajaran online pada PKBM Anugerah Bangsa di Ungaran. Nah, atau lagi implementasi pembelajaran online pada SKB Salatiga. Nah, itu satuan pendidikan tinggal diganti lokasinya atau tempatnya atau nama lembaganya. Oke, kita lanjut ke poin kedua atau tahap yang kedua. Nah, menentukan sebuah abstrak atau memikirkan sebuah abstrak. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya sempat buat bagaimana membuat sebuah abstrak. Oke, di dalam sebuah abstrak, apa yang perlu kita pikirkan atau apa yang perlu kita tuliskan di dalam abstrak? Nah, di sini ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada simpulan, dan ada kebermanfaatan atau pentingnya sebuah penelitian. Nah, di sini misalnya contohnya teman-teman, latar belakang. Nah, ini judul saya tadi penelitiannya berkaitan dengan implementasi pembelajaran online. Nah, latar belakangnya apa? Nah, pemikiran saya adalah adanya COVID-19 menyebabkan permasalahan di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, kita mengkaji bidang pendidikan, mengharuskan pembelajaran online untuk menerapkan kebijakan pemerintah dengan social distancing dalam pembelajaran. Nah, makanya ini adalah sebagai latar belakang saya. Terus yang kedua, berkaitan dengan tujuan. Nah, tujuan itu biasanya disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, kalau tujuannya 3, biasanya rumusan masalahnya 3. Oke, di sini tujuannya adalah penelitian payung saya ini atau penelitian saya ini tujuannya adalah ingin mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini adalah satuan pendidikan non formal ya maksudnya di masa pandemi COVID-19. Dan yang tujuan yang kedua, ingin mengetahui dampak COVID-19 dalam bidang pembelajaran pendidikan non formal di Jawa Tengah. Seperti apa sih dampaknya? Nah, terus yang ketiga, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran online. Nah, di dalam pembelajaran online selama COVID-19, selama pandemi COVID-19 ini, adakah
faktor pendukungnya mungkin seperti apa, penggambarnya seperti apa, sehingga pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan tujuan yang nantinya atau pemikiran saya berkaitan dengan penelitian payung yang akan kita lakukan. Terus berkaitan dengan metode penelitian. Nah, ini saya menggunakan penelitian kualitatif fenomenologi. Nah, kenapa saya tambahkan fenomenologi? Ya, karena menurut saya kita kalau mau mengacu metode penelitian tidak hanya sekedar penelitian kualitatif, tapi kualitatif kan jenisnya banyak. Kita harus memilihnya kira-kira yang tepat sesuai dengan penelitian kita itu apa. Mungkin fenomenologi kah, studi kasus, etnografi, dan lain sebagainya. Nah, hasil dan simpulan di sini saya strip. Nah, kenapa? Nah, karena saya belum melakukan penelitian. Tetapi kalau kemungkinan kalian sudah memikirkan, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, biasanya masuknya hipotesisnya atau dugaannya sementara seperti apa. Boleh kalian cantumkan. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena ini abstrak. Abstrak itu kan sebenarnya adalah ringkasan dari sebuah penelitian. Tapi karena ini penelitiannya belum dilakukan, berarti hasilnya kan belum ketahuan. Simpulannya juga belum ketahuan. Nah, tapi tidak ada salahnya kita membuat abstrak dulu, karena abstrak adalah sebuah peta konsep agar kita bisa memikirkan dari awal sampai akhir berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Oke, yang terakhir adalah manfaat. Nah, biasanya kalau di dalam sebuah artikel-artikel yang bereputasi itu ada kontribusi, ada pentingnya penelitian, ada novelty atau kebaruan di dalam penelitian kita. Nah, tapi di sini paling enggak kita akan membahas tentang manfaat penelitian yang kita lakukan itu seperti apa manfaatnya. Nah, di sini memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran online yang dilakukan, tentunya yang dilakukan di Jawa Tengah, sehingga bisa dijadikan acuan atau panduan dalam efektivitas pembelajaran online yang akan dilakukan mendatang. Ini adalah penelitian yang ingin menggambarkan ya pelaksanaan pembelajaran online di satuan pendidikan non formal di Jawa Tengah itu seperti apa. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu, nah nanti kita akan membuat penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya apa? Nah, ini berkaitan dengan efektivitas pembelajaran online. Pembelajaran online yang efektif itu seperti apa? Nah, gitu. Sehingga di dalam abstrak ini itu sudah ada gambaran. Oh, ini penelitian yang pertama, nanti ada penelitian kelanjutannya atau penelitian yang kedua. Seperti itu. Oke, langsung yang ketiga, berkaitan dengan pendahuluan. Yang perlu kita pikirkan dalam membuat sebuah pendahuluan, di dalam pendahuluan itu ada yang namanya latar belakang, ada yang namanya tujuan, ada yang namanya rumusan masalah, ada yang namanya sebuah manfaat. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan pendahuluan. Di sini saya ada 2 video dari YouTube saya berkaitan dengan cara mendownload artikel. Nah, di sini. Kalau kalian mungkin kebingungan ya, membuat pendahuluan seperti apa? Coba kalian bisa mendownload artikel. Artikel-artikel yang mungkin bereputasi ya. Nah, itu akan lebih baik, lebih ideal ya menurut saya. Nah, di dalam pendahuluan itu seperti apa sih isinya? Nah, kalian harus sering-sering membaca. Jika kalian sering membaca, kalian akan banyak inputnya. Kalau banyak inputnya, kalian akan bisa menulis. Tetapi kalau kalian tidak sering-sering membaca, tidak mempunyai input pengetahuan, ya kemungkinan kita akan juga sulit untuk menulis. Nah, itu intinya. Kalau kita ingin membuat skripsi, banyaklah membaca agar banyak input yang kita dapatkan atau pengetahuan yang kita dapatkan. Kalau kalian masih bingung lagi, nah di sini
ada video yang kedua saya. Nah, di sini menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian kualitatif untuk para pejuang skripsi. Nah, di sini sudah ada linknya ya. Nah, tetapi pada intinya di dalam sebuah pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, di sini saya contohkan latar belakangnya. Adanya COVID-19 menyebabkan permasalahan di berbagai bidang. Nah, ini tadi yang ada di abstrak, terutama dalam bidang pendidikan. Haruskan pembelajaran online untuk menerapkan kebijakan pemerintah melalui social distancing dalam pembelajaran. Nah, yang pendahuluan yang kedua intinya adalah adanya tujuan. Nah, tujuan ini berkaitan dengan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran daring, mengetahui faktor pendukung dan penghambat, atau yang ketiga, dampak dari pembelajaran online ini seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan tujuan. Nah, tergantung kalian tujuannya nantinya mau apa. Intinya kalau tujuannya ada dua, rumusan masalah harusnya ada dua dong. Gitu ya. Rumusan masalah di sini bagaimana pembelajaran daring yang dilakukan di satuan pendidikan non formal. Nah, di sini saya kasih warna kuning, ganti tempat penelitian. Kalau kalian atau teman-teman ingin membantu saya atau kita bekerja sama dalam penelitian payung, nah kalian tinggal mengganti tempatnya di mana tadi, di SKB, di PAUD, di PKBM misalnya, atau di homeschooling Primagama, atau sekarang yang lagi ngetren ya homeschooling. Nah, terus rumusan yang kedua adalah berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran online. Nah, ini yang ketiga, adanya manfaat. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran online yang dilakukan, sehingga bisa dijadikan acuan atau panduan dalam efektivitas pembelajaran online yang akan dilakukan mendatang. Ini teman-teman berkaitan dengan gambaran menulis sebuah pendahuluan. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Apa yang harus kita pikirkan? Nah, ini. Apa pendekatannya atau jenis penelitian kualitatifnya yang akan kita gunakan? Nah, di sini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi karena ini berkaitan dengan fenomena alam juga, atau berkaitan dengan perubahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi atau kondisi saat ini yang kondisinya secara cepat, tidak disengaja. Nah, yang menurut saya paling cocok adalah menggunakan kualitatif fenomenologi. Atau mungkin kalian juga bisa menggunakan studi kasus. Silakan. Nah, ini tergantung dengan kemampuan kita. Selanjutnya yang keempat. Yang kelima. Berkaitan dengan apa fokus atau masalah penelitian yang akan kita teliti. Nah, tadi ya, di dalam fokus atau masalah itu ada di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu juga tadi ada di abstrak, ada di pendahuluan. Nah, ini kita hanya menentukan atau kita hanya mengeklirkan. Di sini ada 3 misalnya. Nah, bisa ada 3, bisa ada 2. Silakan. Atau kalau kalian mau nambah lagi silakan, bisa ada 4. Intinya di sini ya. Ini yang akan kita jawab dalam penelitian kita nantinya. Ada pembelajaran dilakukan, ada dampaknya seperti apa, ada bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Nah, nanti tujuan penelitian kita akan menghasilkan ketiga atau menjawab rumusan masalah ini. Oke, yang ke-6. Poin yang ke-6. Kita harus berpikir di mana
siapa dan kapan, lokasi, sasaran, dan waktu penelitian dilakukan. Nah, misalnya ini judulnya adalah satuan pendidikannya di homeschooling Primagama Semarang ya. Di mana sudah terjawab kan lokasinya. Siapa yang bisa membantu mendapatkan data? Nah, di sini ada kepala sekolah. Nah, bisa ada staf akademik. Nah, bisa kita minta bantuan datanya. Ada pendidik, ada orang tua, ada peserta didik. Nah, ini nanti menjadi informan ya, berarti kita mencari sumber di sini. Oke, terus yang kedua atau yang selanjutnya ya, yang ketiga, kapan? Atau berkaitan dengan waktu. Waktunya kapan? Nah, ini kalian harus juga menentukan waktunya. Apakah membutuhkan waktu yang lama, waktu yang sebentar? Nah, tentu saja ini sesuai dengan tadi kemampuan peneliti. Semakin rumusan kita banyak, maka waktu juga akan banyak. Nah, misalnya di sini mulainya bulan Desember 2020 sampai Mei 2021 misalnya. Atau selama 1 tahun ya boleh. Oke, selanjutnya poin ke-7. Subjek penelitian. Siapa saja yang menjadi subjeknya? Kepala sekolah, staf akademik, pendidik, orang tua, peserta didik. Nah, ini maksudnya ditentukan berapa yang ideal. Kalau kepala sekolah 1 ya, staf akademik ada berapa? Misalnya di lembaga itu ada 1 ya 1. Pendidik, nah pendidik ada berapa? Nah, kita harus bisa menentukan berapa yang ideal. Nah, apakah juga nanti penelitian kita memerlukan orang tua sebagai informannya? Atau juga peserta didiknya? Nah, misalnya kalau di PAUD ya, berarti kita tidak usah menjadikan peserta didik itu informan. Karena apa? Karena di PAUD masih anak-anak ya, belum tahu. Nah, ini nomor 7 tentang subjek penelitian. Siapa yang menjadi subjeknya? Nah, ini berkaitan dengan berapa yang ideal. Nah, itu. Oke, poin yang ke-8. Data penelitian. Itu ada primer dan sekunder. Nah, data yang primer itu biasanya dari hasil interview atau data yang langsung dari informan. Nah, itu kita anggap data primer. Kalau data yang sekunder, itu data berupa dokumen atau data pendukung atau berkas-berkas. Nah, kira-kira kalau berkaitan dengan pembelajaran, ya mungkin berkaitan dengan materi atau adanya kurikulum atau adanya RPP, RPS gitu misalnya. Nah, itu ya berkaitan dengan data primer dan sekunder. Nanti itu kira-kira apa? Kita harus bisa sudah memikirkannya. Jangan sampai kita memikirkannya pada waktu ini kita mau melakukan penelitian. Nah, itu kan berarti pengetahuan kita belum maksimal, belum banyak. Tapi kalau kita sudah bisa memikirkan dari awal, oh kita sudah mengkonsep ke sana ke sini. Nah, itu kita akan lebih memudahkan kita dalam mempersiapkan penelitian kita. Oke, yang poin ke-9. Teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data. Datanya itu kita ambil dari mana? Nah, dari subjeknya, subjek penelitiannya. Subjeknya siapa tadi? Ada kepala sekolah, staf, pendidik, orang tua, mungkin juga peserta didiknya. Nah, teknik pengumpulan datanya seperti apa? Nah, di dalam penelitian kualitatif, biasanya yang sering digunakan adalah
teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Nah, biasanya ada lagi yang digunakan, tapi jarang ya. Tapi sebaiknya kalau ini digunakan, akan sangat bagus lagi penelitian kualitatif menggunakan FGD, Forum Group Discussion. Nah, ini berkaitan dengan wawancara langsung ya. Wawancara langsung sekarang yang lebih ngetren itu daring, mungkin melalui Zoom atau video call. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah kalian harus merekamnya, karena itu adalah bukti valid atau nanti dijadikan sebagai keabsahan datanya. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan observasi. Kalau terkait dengan pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran online-nya itu seperti apa. Nah, itu kita observasi. Terus dokumentasi. Nah, ini berupa foto-foto, berupa mungkin tadi RPP, materi, dan lain sebagainya. Terus FGD, nah ini mengumpulkan informal dijadikan satu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang kita akan kasihkan dari rumusan-rumusan masalah tadi. Nah, ini keren kalau kalian bisa mengumpulkan banyak informan dijadikan satu, sehingga akan ketemu dengan cepat dan juga akan membutuhkan waktu yang singkat. Tidak usah menemui satu persatu. Sekarang kan eranya sudah era online ya, mungkin gampang FGD ini dilakukan, dan jarang sekali FGD ini dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ini poin yang ke-9, kita lanjut ke poin yang ke-10. Nah, ini kredibilitas. Nah, kredibilitas itu ada kesahihan, atau kalau kuantitatif ada kevalidan. Nah, benar tidaknya ke tingkat kepercayaan. Nah, ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Nah, ini yang saya contohkan. Nah, kalau kalian mau mempelajari triangulasi itu sebenarnya ada 4 atau ada 3. Nah, kalian bisa mempelajari di website ini, www.diktio.id. Oke, hari ini saya akan mencontohkan lagi saja berkaitan dengan kredibilitas. Ada 2. Nah, triangulasi menggunakan sumber dan triangulasi teknik. Nah, triangulasi sumber itu apa? Yaitu pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Nah, ini maksudnya apa? Dari sumber yang berbeda itu tadi misalnya ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tua, ada peserta didik misalnya. Nah, itu kan sumber yang berbeda menggunakan suatu metode yang sama. Nah, metodenya berupa metode ini kualitatif, fenomenologi. Nah, itu berarti triangulasi sumber. Terus yang kedua, triangulasi teknik. Nah, ini dilakukan dengan pemeriksaan data melalui teknik yang berbeda. Nah, pemeriksaan keberadaan data menggunakan triangulasi teknik dengan cara. Nah, ini ada 3. Membandingkan data observasi dengan wawancara, apakah sudah sesuai, sudah sama atau belum. Nah, juga yang kedua membandingkan data observasi dengan dokumen. Oh, observasinya pembelajarannya seperti ini kalau online, menggunakan Zoom, menggunakan apa. Nah, ada nggak dokumennya? Nah, coba dibandingkan kesamaannya, berbeda atau tidak. Terus yang ketiga membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen. Nah, wawancaranya tadi dengan subjeknya tadi ya, dengan informannya tadi. Nah, dengan dokumennya sama nggak? Nah, kalau sama, cocok. Nah, itu berarti kredibilitas atau dikatakan valid atau keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan.
Oke, itu yang ke-10, terus yang terakhir ke-11. Nah, analisis data itu biasanya menggunakan Habermas ya, penyajian, ada koleksi, reduksi, dan simpulan. Tetapi biasanya dalam penelitian kualitatif yang sering saya jumpai, biasanya hanya teori-teori saja, tapi tidak dipraktekkan atau tidak dilakukan. Nah, sebenarnya seperti apa sih cara melakukan analisis data menggunakan model Mills and Habermas ini? Dari keempat tahapan ya, data collection atau data penyajian, dikoleksi, direduksi, dan disimpulkan. Nah, seperti apa contohnya? Oke, ini contohnya. Nah, ini adalah dari contoh mahasiswa saya yang saya lagi membimbingnya. Nah, tapi ini contohnya tidak berjudul yang sesuai dengan penelitian payungnya. Karena ini sebagai contoh, karena menurut saya ini adalah contoh yang bagus untuk bisa didiskusikan. Nah, ini makanya saya tampilkan. Nah, sepertinya inilah teman-teman analisis data menggunakan Mills and Habermas. Nah, ada aspek yang diteliti apa? Ini misalnya rumusan masalahnya, perencanaan program kelas literasi. Nah, rumusan tujuan program. Nah, informan pertama di sini menjawab tujuannya memang karena rendahnya tingkat baca ya, literasi anak, rendahnya atau minimnya tingkat baca pada anak yang imbasnya itu berakibat pada ketidaksiapan dalam menerima canggihnya era teknologi. Nah, setelah kita mengumpulkan dari informa 1, 2, 3, kita sajikan. Nah, seperti ini, kita sajikan. Terus kita mereduksi. Nah, reduksinya ada di tulisan yang merah ini. Nah, setelah dari jawaban informan pertama yang agak panjang ini, kita reduksi, kita cari kata-kata kuncinya. Nah, di sini kata kuncinya rendahnya tingkat baca anak yang berakibat ketidaksiapan menerima canggihnya era teknologi. Nah, informan yang kedua berkaitan dengan, nah ini kita bacakan ya, kalau tujuannya sebenarnya adalah pembentukan karakter sama literasi. Semua arahnya ke sana. Sama di luar itu sih apa ya? Jadi biasanya di sekolah itu kan materinya ya di Taman Lentera sebagai ajang untuk belajar langsung, jadi bukan sekedar materi praktek. Oke, istilahnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian waktu peneliti melakukan interview kepada informan. Di sini menulis apa adanya. Nah, kalau bahasa daerah, itu bahasa daerah tidak apa-apa. Nah, tetapi kita nanti mereduksinya dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini reduksinya informan yang kedua, membentuk karakter sama literasi dan tidak hanya belajar materi tapi juga praktek. Nah, di sini membentuk karakter dan literasi dan juga belajar materi tapi juga praktek. Nah, informan yang ketiga reduksinya memberikan edukasi kepada anak-anak supaya mereka itu bermain sesuai umurnya. Nah, setelah pengumpulan, penyajian, dan reduksi, yang tahap terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Nah, di sini kesimpulannya adalah tujuan program kelas literasi didasarkan pada misi dan tujuan awal dibentuknya sekolah Taman Lentera, yakni, nah ini yang warna kuning adalah reduksi informan pertama, dan ini informan kedua yang warna hijau, dan yang ketiga informan yang warna biru, informan yang ketiga. Nah, ini dari informan 1, 2, 3 itu ternyata saling melengkapi sehingga ada 3 kesimpulan di sini. Menumbuhkan minat baca pada anak atau literasi,
mengembangkan karakter dasar anak, memberikan edukasi permainan sesuai dengan umurnya anak. Nah, ini teman-teman yang harus kita pelajari dalam membuat sebuah proposal penelitian kualitatif. Dimulai dari abstrak sampai dengan analisis data. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup yang sudah kita buat, grup metodologi penelitian kualitatif. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.